warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, sedang kajian kitab Miftahus Sudur di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah rahimahullah. Baiklah, kita awali pujian syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sekalian alhamdulillah diberikan umur panjang, sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala, barokah dari kita ibadah maupun menuntut ilmu amaliyah wal ilmiahnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, para aulianya serta umatnya yang setia kepada ajarannya beliau sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pertama kita awali kirim salam kepada pemirsa guru agung kita Syekh Ahmad Syahidul Wafatajul Arifin. Semoga beliau disempurnakan karomah wal barakahnya untuk kepentingan kita sekalian. Semoga dibimbing terus secara ruh kita yang sedang lagi belajar zikir kepada Allah. La hadrati Syekh Ahmad Syahidul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita majelis doa langkah baiknya. Semoga yang hadir maupun yang sedang lagi halangan, khusus yang hadir, hajat dunianya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jamaah yang di daratan maupun di lautan. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit, baik sakit zahir maupun batinnya, semoga oleh Allah istilahnya kita hadir setiap malam Jumat belajar istiqomah, disembuhkan dari penyakit lahir maupun batinnya, amin ya rabbal alamin. Terakhir para almarhumah yang telah mendahului kita, semoga guru-guru kita, ruhnya, orang tua kita, saudara-saudari kita sekalian ada di dalam ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentu kita semangat bersolawat, yaitu masih di bulan Rabiul Awal, kita peringati lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga yang dilahirkan oleh beliau patut yaitu kita ikuti, kita manuti, yaitu akhlak yang mulianya. Apa itu yang dilahirkan oleh beliau? Yaitu akhlak yang mulianya. Untuk apa? Untuk dicontoh oleh umat akhir zaman. Mudah-mudahan yang hadir khususnya bisa mencontoh kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, kita kaji pasal pertama, pasal ke-1 di dalam kitab Miftahus Sudur, hakikat zikir, nafi wal isbat. Kali
kalimat nafi yaitu kalimat la ilaha. Lalu diisbatkan yaitu illallah. Jadi harus bisa tahu gitu mana nafi, mana isbat, mana yang harus dihilangkan sifat ketuhanan artinya gitu, lalu ditetapkan hanya Allah. Tuhan itu banyak ya, Tuhan banyak. Yang di hadapan kita bisa terjadi Tuhan, anak kita Tuhan, keluarga istri kita Tuhan, suami Tuhan, mobil Tuhan, gas rakusro Tuhan, orderan Tuhan. Nah, yang harus bisa dihilangkan, dinafikan itu, lalu ditetapkan, ditasbihkan gitu, ke dalam hati sanu baru. Maka kalimatnya illallah, hanya Allah. Nah, itu ada kalimat nafi wal isbat. Dihilangkan, ditetapkan agar mudah. Dari Al-Hadirat rahimahullah. Al-faslul awal fi bayani mahiyatin nafsi wal isbat. Dari Al-Hadirat rahimahullah. Wa amma mahiyatun nafsi wal isbati fa huwa afdalu wa ushaddu ta'ziran wa huwa kalimatul la ilaha illallah. Dengarkan. Zikir nafsi yaitu negasi atau meniadakan Tuhan selain Allah gitu. Dan isbat itu pengertiannya informasi atau menegaskan ketuhanan Allah. Lebih utama dan lebih besar dampaknya. Jadi harus dipahami. Kadang kita mah digebuk rata gitu. Maka dalam ilmu syariat, ngerti ilmu syariat, jabaan bungkusan gitu. Orang yang sebatas nyebutnya la ilah saja, jelas tadi nggak boleh. Kata orang Arab kalau nggak boleh haram gitu. Haram, maka matinya musyrik atau kafir. Begitu la ilah mati itu. Dalam ilmu syariat yaitu jelas keluar dari Islam. Itu bungkusnya cangkang gitu. Mas Bukhari di mana duduknya? Tadi ada orang Madura, saya Melayu nih. Iya, tak harus nih. Mas Bukhari. Iya, Mas Nur Hasan, Mas adiknya Mas Ismun gitu ya, orang Madura. Nih, pakai atribut dalamnya menduro, ya, ngargai orang Madura ya. Jangan lihat kaosnya, lihat jasnya ya. Jangan lupakan jas merah juga jas hijau. Siap? Kang Ustaz Ali siap? 87. Matur kesuwun kirimane. Jazakallahu khairan katsiran. Jadi Al-Hadirat rahimahullah. Dibalikkan lagi. Apa kalimat nafi tadi? Yaitu meniadakan Tuhan selain Allah. Gitu. Perumpamaannya apa? Perumpamaannya yang menghalangi ibadah itu termasuk menyembah Tuhan kita, namanya asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa dikatakan Tuhan itu banyak. Itu kalimat nafi tadi itu. Contoh kita mau ibadah apa saja gitu. Ada ranting menghalangi jalan aja termasuk ibadah. Sekecil-kecilnya ibadah itu jangan dibiarkan gitu. Kalau kita lagi jalan ada penghalang gitu di jalan. Nah itu namanya ibadah gitu. Nah artinya ambil contoh kita mau mengaji, udah kebiasa kan tahu malam Jumat di majelis zikir kalimatus syahadat. Banyak penghalang biasanya, yaitu Tuhan gitu, pangeran gitu. Di mana tertipu oleh Tuhan tadi ya
sifat kepangeranan barangnya Mas, sifatnya karena benda gitu. Nah di situ kadang menipu kita gitu. Menipu kita gitu. Jelas bahwa Allah itu Tuhan kita, tapi Tuhan bukan Allah. Oh, dibulak-balik biar ngerti gitu. Banyak orang yang menyembah Tuhan selain Allah, termasuk syirik khafi gitu. Syirik yang samar, syirik seolah tidak wadah gitu, tidak kasar. Syirik yang kasar kita kategorikan kita mesti kita nyembah batu keris. Tapi ada yang khafi, tidak terasa, kita masih menyembah pekerjaan, menyembah status, menyembah orderan, menyembah pekerjaan, menyembah anak bojo, suami sih, ya iya termasuknya gitu, orang tua dan lain sebagainya selain Allah. Itu khafi, padahal itu ujian gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk mencintai perkara harta benda dan anak-anak kita atau keluarga kita. Tetapi yang dilarangnya kita lupa dari ingat kepada Allah. Itu yang tidak bolehnya gitu. Jadi hadirat rahimahullah, karena kalimat isbat ditetapkan hanya Allah, angin Allah, itu lebih utama, lebih agung dampaknya tadi yang telah dijelaskan. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah di dalam surat Muhammad ayat 47. Dari para hadirat rahimahullah, maaf ayat 19. Di situ Quran, jadi sampeyan zikir belajar di sini atau dimanapun bukan karangan pengarsa Abah Ano, bukan karangan pondok pesantren, bukan karangan pakai Haji Arifin sing ngajene ngelik-ngelik jago tua ke salut ulama. Masya Allah, Masya Allah. Kalah wong nom suaranya. Nah itu yang dibaca Quran, bukan Buddha gade dan illallah karangan guru bukan. Karena apa? Itu Quran. Kan mual bakal ikhlas tanpa dituntun seorang syekh mursyid. Karena apa? Ngambah artis pokok tandur Pak Kiai ini juga ada. Di Madura pun nggak ada artis organ tandur padi yang ngambang. Tetapi kalau ahlinya celep borongan sepau gelis misalnya kaji alif gelisnya cepat karena ahli zikir la ilaha illallah tidak akan mantap, tidak bisa tembus kepada illallah tanpa dituntun. Karena orang yang lemah atau yang akas pun tanpa dituntun mah repot urusannya, harus dituntun. Bukan salah kamar. Karena latifatul qalbi ada satu di sini. Kalau salah kamar kepada bisa nur. Nanti dudu nur ilahi, bukan nur qalbi, bisa ke nur. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ia adalah kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Berwana ing sira kabeh
Yen orang ana pangeran iku angin Allah Subhanahu wa ta'ala sawiji-wiji. Jadi kita harus paham kenapa di dalam ilmu syariat kalau nyebut la ilaha saja nggak boleh. Karena apa? Di situ meniadakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ngambang. Kalau la ilaha saja itu ngambang, belum tetap. Justru harus dihilangkan yang ngambang-ngambang. Tadi kalimatnya dinafikan, harus ditiadakan. Nah, yang menghalangi ibadah kita kepada Allah harus disingkirkan, harus dihilangkan, yaitu Tuhan selain Allah. Lalu ditetapkan illallah. Untuk ajarin barangnya nafas sedawa ya yang enak. Illallah. Jos. Sampai ke dalam hati sanu. Tetapi kalau tidak dituntut, sok salah lubang, salah kamar. Karena hanya kelembutan hati yang harus ditetapkan gitu. Illallah. Masih menjabat, masih menjabat. Arab diasuh, mau ditetapkan, mau dimantapkan. Illa itu masih keluar, cuman misninggalir. Pahami, dijeroni. Tanpa dibuka tidak akan terbuka. Itulah dijimbungkan. Terang kan ngaji ini soalnya terang hijau, duduk kolor hijau. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Siap enggak? Siap. Ya, saya wakili Pak Haji Arifin tadi Pak Haji Arifinnya, maksudnya saya membadali. Tadi angkat tangan Pak Haji Arifinnya lagi ada halangan. Kurang fit ya. Jadi wal hadirat rahimahullah. Kalimat illallah mulai ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu tadi kebendaannya, sifat-sifatnya. Tetapi para sahabat, 4 sahabat memandang apapun, memandang Allah. Memandang Kang Danar, memandang Allah. Lihat, mendengarkan suaranya Arifin yang ngelik-ngelik, yaitu memandang Allah. Syuhudul wahda fil wahda dalam Pak Haji Arifin siji ya, tapi dalam kan siji dulu dalam barangnya dulu dalam Pak Haji Arifin, tetapi melihat pandangannya Allah Subhanahu. Harus bisa, muridnya Abah Anum itu harus bisa. Jadi gundukan yang mana dulu? Karena kadang kita salah pandangan. Suka pandangan hidup kadang. Lagi sholat, lagi khotaman, kena apa? Uring telorowan. Jadi sekarang mah harus fokus kepada Allah Subhanahu. Harus mau dituntun, mau yang lemah, mau yang akas, mau yang keras, harus dituntun. Kalau sudah mau dituntun, insya Allah dituyun. Menjadilah sager fisiknya, jasadnya, bager hatinya. Kalau orang mau dituntun. Alhamdulillah. Aten dipasir Pak kita. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Maka berwala ing sira kabeh sak temene orang anak pangeran, kang wajib sembah angin Gusti Allah sawiji. Maka terus-terusan la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Itu bukan karangan guru. Guru mas seorang mujtahid, hasil ijtihadnya. Kalau kita ijtihad belum tentu sah. Kita kelas berapa? Kelas pira dari wong Dermayu? Masih ahli maksiat. Bukan tukang maksiat lagi, masih ahli maksiat. Durung ngopeni perkara imane, durung ngopeni pribadine. Maka istihad kita, berjuangnya kita belum sah. Karena apa? Kita bukan seorang mujtahid, tetapi ikuti terus guru-guru kita yang selalu menjihadi hawa nafsunya. Maka manfaatkan pada bulan Rabiul Awal ini, bulan memperingati yaitu baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya, dan yang dilahirkannya yaitu akhlakul karimah, agar umatnya sampai akhir zaman nanti, ini sudah akhir zaman juga, dicontoh Nabi tersebut. Apanya? Akhlaknya. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketahuilah tiada Tuhan selain Allah, agar tidak menyembah selain Allah. Kita ini berat. Karena apa? Manusia. Menurut manusia yang enggan diuji, dites, tidak mau naik kelas, yang cengeng, hidup ini berat gitu. Tetapi kalau terus-terusan latihan riyadhah, baik kita hadiri pengajian, kajian dimanapun berada, terus kita diimbangi ibadah walaupun sambil usaha, insya Allah menjadi tangguh. Tangguh. Maka kata orang Cirebon, pepatah dulu, sakalana cung waten kang teguh. Artinya kalau tidak pegangan waton, ya waton itu ambil dipan rancang itu. Nah kita takutnya ada tsunami, ada gempa, ada angin puting beliung dan lain sebagainya. Nanti apa? Kita lepas dari pegangan. Gitu. Maka simbolnya juga kita harus mahabbah, mencintai negara kita juga, waton tadi itu negeri kita, agar kita bisa aman, tentram, makmur, gitu loh jinawi gitu. Amin ya robbal alamin. Kita jaga. Bagaimana kalau di Suriah, di luar, di Afghanistan nggak ada riuh-riuhan begini? Baru tadi mau hataman aja udah ya kita enak aman. Maka bareng-bareng jaga waton, bareng-bareng cekelang sik waton kanten waton syariat ya amben tadi. Waton dalam kajian mah kita cintai, kita pegang, kita aman, kita jaga dengan agama, dengan jalan kita bertoreko, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar kita enak aman usahanya, keluarganya, ya adem ayem cager ayo teruskan, cintai agama, cintai toreko, cintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai tanbih, jangan melanggar peraturan agama dan negara gitu. Kalau kita melawan di antaranya, ya tersiksa di dunia maupun di akhirat. Terima hadirat rahimakumullah. Baiklah, selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ya, yang dibaca olehku, berarti
Berarti oleh baginda Rasul Muhammad Allahumma sholli alaihi dan para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Jadi selain kalimat Quran tadi, dengarkan, kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu tidak rugi. Orang rugi. Karena apa? Sebelum Quran turun pun sudah diamalkan la ilaha illallah. Kenapa aman Pulau Jawa ditumbang kelawan tombak la ilaha illallah? Apa sih jimat layang kalimah sodo? Itu juga. Kenapa kita punya senjata? Kenapa kita punya jimat dibiarkan saja? Apalagi bapak-bapak yang hadir mayoritas sudah pengamal Toreko Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dua gaman dari wong Indramayu punya jimat dibiarkan saja. Si bagaimana? Si kepriwe? Si kumaha? Pengen nyawai bagus ditinggal na jimatnya. Pengen orderannya santres, pengen tawurannya syarat, ditinggalkan la ilaha illallah. Pengen rumah tangganya enak, ditinggalkan. Pengen anak-anaknya soleh, ditinggalkan. Boroning diamalkan, dibacane baiknya durung tentu, durung orang oyak-oyak sampai ada syair bertanyalah kepada rumput ya goyang. Itulah Syekh Mursyid kita, pembimbing guru kita. Maka bagaimana kita bisa zikir la ilaha illallah dengan ikhlas? Tidak bisa tanpa dibimbing. Wong yang dibimbing, wong diceramai baik masih buruk, masih kotor, apa mandi, mandi. Nah, tadi zikir itu sebelum Quran turun, ya sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan pun sudah diamalkan oleh nabi-nabi dulu. Apa kalimatnya? Bukan kul husum sang kul hudur, bukan nur nur buat nur Husain. Lagi Husain orangnya kesana Nur Yaman. Tapi la ilaha illallah sing enak baca. La ilaha illallah sing rada anu kenyangkol ini blengakan lurus bae mah ora nyangkol ngampok sok dijejeg paham kan yo wis dawuh lurus bae blengakan bagian luar bae ya ari nembangnya cengkok anak cengkok blengakan lah ka cengkok paham boten insyaallah. Insya Allah, kudu anak cengkok, tajid itu termasuk cengkok. Pak Arifin, masya Allah, ngelik-ngelik karena anak cengkok lurus bener. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayo kita lanjutkan. Nah, kalimat la ilaha illallah itu sudah diamalkan, sudah dibaca sebelum baginda Rasul lahir di muka bumi. Alhamdulillah. Ciri wong kang demen karo Gusti Allah berarti demen karo zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
Si pengamal berarti cinta Allah. Yang mendengarkan gak ngamalkannya pun kebagian selama tetap tetapi lamun ora tetap demen jajan main juga. Siap? Yang sudah dibaiat talqin wajib robito, nanti ingat selalu. Lirik ibarat saya anaknya Pak Kiai Anwar. Pak Kiai Anwar orang tua saya, bapak saya, abi saya. Pak Kiai Anwar ngajarin saya sebagai anak atau muridnya, saya ingat selalu. Karena apa? Ingat selalu kepada yang mengajar. Harus begitu. Sampai generasi akhir zaman tidak langsung ketemu dengan pengarsa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafat. Pak Ustaz, alhamdulillah halal. Nah, jangan berkecil hati, kepanjangan. Semuanya kepanjangan tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan Allah. Wakil talqin pun baik ajengan Sanisi, ajengan Arif dan lain sebagainya, itu sama. Hakikatnya semuanya kalam Allah. Lalu diturunkan kepada para utusannya plus pangersa abah sepuh, pangersa abah. Bukan Syekh Mursyid para wakil talqin, tapi kepanjangan dari lesannya Syekh Mursyid. Jenengan sampean waktu diajar kalimah la ilaha illallah, perhatikan la kemana, ilaha kemana, illallah kemana. Bari dibarengi. Kenapa banyak yang ngambang sudah ditalkin? Karena serok lo ke pusat. Pendidikannya tetap di daerah. Di daerahnya nggak ada sebabnya. Mau gimana? Karena Surya itu ilmiah amaliyah ilmiah. Ilmunya kudu di amalannya kudu baru ilmunya. Paham betul? Ada tempat di daerah, di wilayah di Korwil, tapi kok belum ikhwan ribuan. Apalagi yang belum dituntun, ditalqin, diajari itu. Yang sudah diajari pun kadang serok loyong, di serok loyong. Ya, serok loyong, serok jejak itu. Paham betul? Wah, mana ke? Maksudnya mana ke pribadi? Ya mana ke loro? Kongkon doping padok tahu hubungi Pak Kiai Anwar lekop ngan sedurunge ngopi kudu ngomik kringin ngomik dulu mikir agar ngopinya kental. La ilaha illallah. Awas apalin dulu yang kartil gitu, karena itu Quran. Jangan disangka itu karangan kiai-kiai di sini, sesepuh di sini, atau apa-apa. Jangan. Itu Al-Quran. La ilaha illallah. Ka'ana fa'lam gitu. Supaya pula sampai jenengan kabeh karena ada kalimat fa'lam. Coba kongkong weru Gusti Allah yang nodo kena. Serok mana? Mencuruk reja. Serok masuk jalur. Nah, guru ada Syekh Mursyid, guru pembimbing, guru betul. Ayo dituntun, bukan salah lomba. Begitu alfa batang ngalur ya mengibukan yatim. Sing arti bagian orang itu. Kubunya nyebrang sedikit pak, belok putar, masih durung tentu tahu. Bisa-bisa nyasar sedurungnya suruh kerja, mampir belok kanan sedikit, ya itu sadar.
Dulu tujuannya dumateng Pak Kiai Anwar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mau yang lembek, yang lemah, yang keras dan kasar harus kita minta dituntut kalimatnya. Karena apa? Tidak ada paksaan di dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jare Gusti Allah dika kula kabeh kongkon manjing Islam supaya selamat mati ne aja sampai orang selamat. Ada sampai naudzubillah. Dari Al-Hadirat rahimahullah. Tadi kalimat la ilaha illallah ternyata sudah diamalkan sebelum Kanjeng Nabi lahir di alam dunia. Si ngomongnya siapa mau ke? Ingkang ngedawuh sinten wae ke? Kanjeng Nabi tidak lamun waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi. Apa dari Kanjeng Nabi mau ke? Pikir kang paling utama, paling afdol kang dibaca mingkula jerong dermayuna lan dibaca sedurunge. Oh, Kanjeng Nabi berarti berplus ya, nabi-nabi dulu dan umatnya itu sudah dibaca la ilaha illallah. Artinya aja nyembah-nyembah kebendakan. Dulu juga sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, wis gembar-gembor aja nyembah arca, aja nyembah pegawean, aja nyembah sawah, aja nyembah keluar, aja nyembah orderan. Jangan sampai menyembah batu keris. Maksudnya mah illallah, hanya kepada Allah. Angin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh dulu juga Kanjeng Nabi Ibrahim kontrak kelawan bapak. Kalau bapaknya kontrak, bapaknya tukang gawe di patung, ya Kanjeng Nabi Ibrahim kongkon nyembah maring Gusti Allah. Ujian paling berat Nabi Ibrahim. Masih kurang ujian semono ke Pak. Masih kongkon nyembelih anak. Bayang nak dari kamu laka. Ke langkah semene-mene aja. Terus kali semene jangan. Apalah. Langkah sepupu ireng-irengnya aja berikan Pak. Berikan matikan tukang kusen bangen apa. Ikan tekong ikan. Barang kue mah kelasnya Kanjeng baginda Rasul seperti Nabi Ibrahim alaihi Nabi. Kalau tukang kusennya sejen kali, maka ujiannya juga sejen. Jadi malah hadirat rahimahullah. Ternyata bahwa kalimat la ilaha illallah itu sudah dibaca sebelum diamalkan, dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Summa qala man qala la ilaha illallah. Sekali deh, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan ikhlas dia masuk surga. Tuh barangnya dengan ikhlas Pak. Untuk bari ikhlas. Maka kalau tidak bari ikhlas, maaf, durung tentu masuk surga. Di dunia pun kita, contoh Pak Kiai Anwar, saya lihat surga. Dua keluarganya soleh berarti surga. Pakaiannya enak, surga. Patut dicontoh, suri tauladan untuk ya sekitar majlis kita. Ilmunya subhanallah.
amalkan juga menjadi pengajar, tenaga tarbiyah. Nah berarti apa? Wajib dicontoh oleh kita sebagai murid-muridnya. Beliau guru syariat, awas, bukan guru mursyid, tetapi syariatnya mah guru mursyid karena suka memberi petunjuk. Nah, tidak bisa mengangkat ruh ikhwannya, ruh murid-muridnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wal hadirat rahimahullah. Sapa wonge kang ngaos, kang maca la ilaha illallah kelawan ikhlas, wong iku mlebu ing surga. Amin ya rabbal. Yang wajib dipertanyakan kajian sekarang ini, yang bagaimana kalimatnya, bacanya dengan ikhlas sehingga dijamin masuk ke surga. Nih ini yang harus berdakwah kudu gitu. Dibaca gampang, disimak rada gampang ya. Tidak mungkin ketemu isinya kalau kerang hijau nutup saja. Maka kerang hijau juga makannya sambil dibuka. Kalau Pak pengen tahu isinya dibuka, kulitnya dibuka. Keren. Gawe penasaran Pak, isinya mah cilik kalau cilik mentil apa? Ya Allah, sebelum tahu, sekarang mah tahu kan ya. Pak Ustaz sebelum tahu, cangkangnya semua gede, dibuka isinya cilik. Cilik lagi manusia. Mancing suwarga biasa 1001. Enak baik, sing 1000, sing sijine ning neraka. Ya Allah, 1000. Cilik diuber-uber pada tukaran deh berarti sing cilik ya ari kudu ngomong ngan kita kadang-kala nggak tahu yang namanya ilmu yang angel ketemu gitu. Jadi kalau hadirat rahimahullah, baiklah kita lanjut. Untuk selanjutnya tadi kita berarti ada pertanyaan di sini kepada diri kita sendiri, bukan suruh nanya ke Pak Ustadz, bukan Pak Ustadz tidak seperti itu maksudnya gitu. Nah yang wajib kita tuh pahami di sini ada kalimat sopo wonge kang moco kalimah la ilaha illallah wong iku mlebu ing swarga. Ini perkaranya ikhlas maksudnya di sini kan baca la ilaha illallah kelawan ikhlas. Yang wajib dipertanyakan ini ikhlasnya, yang bagaimana susah. Kayak pertanyaan atau tanya jawabnya sama dengan diri sendiri. Terus sopo wonge kang mati, dibalik sopo wonge kang mati. Siapa orangnya yang mati? Masih ada bekas kopinya. Wong itu, orang itu masuk surga. Itu hakikat. Ini juga kalimatnya syariat. Kalau tidak dibuka, tidak tahu isinya kijing bungkak. Pahami? Siap masih mendengarkan? Lewat selawe. Ya selawe mana maksudnya? 25 menit. Jadi hadirat rahmatullah. Yang bagaimana ini agar masuk? Jangankan nanti di sini pun kalau kita enak nyaman cager bager nggak apa main kana kang ali ningkainya juga bisa main jerung remaja di sininya aja segini apalagi di sana gitu. Paham betul? Iya, positif
dan semangat positif dan semangat agar netral. Jadi hadirat rahimakumullah. Tentu kalau kembali lagi tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan, bagaimana yang disebut tadi kalimatnya khalisah mukhlisah. Yang jatah dari Allah Subhanahu wa taala melalui tadi hadis baginda Rasul dakhalal jannah itu syaratnya tadi bacane banget semuanya baca kalimat syaratnya gitu. Barang kita haram kalau kita gali harus dicuci dulu, dimasak dulu, dibungkangi, baru dicicipi ketahuan itu barangnya macil cilik mentik. Kalau mentik ke saking cilik kayak awas jangan ketipu cangkang. Biasanya bungkusannya kan biasanya syariatnya mulu. Iya. Mending traktir lah daripada takbir mah, kecuali sholat takbir. Jadi malah hadirat rahimakumullah. Siap. Bagaimana kita mau bisa ikhlas baca beberapa tak? Nah, mudah-mudahan yang sudah ada bimbingan guru paham, bacaannya tahu, lam alifnya ke atasin karena zat dan sifat alif lam itu. Hakikatnya kita dibersihkan oleh Allah. Cuman kitanya harus berjuang, harus jadi si mujtahid gitu. Bagaimana caranya? Di majlis, di rumah, di mana tempat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ada kalimat waw itu dalam kajian ma'rifat itu jantung. Asyhadu an la ilaha illallah wa itu ada wa disambung syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Kalau tidak nyambung ya pak aing molor lagi bisa ranjang nu awewean itu ulah lihat itu ya benar paham betul. Karena apa tuh syahadat tauhidnya disama syahadat rasulnya gua hilang orangnya langkah lebih nih tok makin assalamualaikum itu tentu dipakai awal karena syahadatnya kan bagaimana mau masuk surga. Ayo tuh penting syahadat itu buka, tidak tahu isi dalamnya kijing kalau tanpa dibuka gitu. Itulah kajian malam hari ini judulnya kijing hijau warna akeh. Jadi malah hadirat rahimahullah, maka harus nyambung tuh disebar la ilaha illallah la ilaha illallah. Memang kalau maka la perhatikan alif lam ke atas dari syahwat tarik ke otak-otak ke latifatuna penyakit satuan kang galak kang Cina semuanya ada di sini. Kenapa ada galak ada Cina? Iri dongki apa semuanya ada di sini. Saya dagang beras, kenapa nggak beli beras di sini? Nggak usahanya pada berapa? Tukang kusen kalau tukang si ngaji kalau semua sih. Tapi lalu si ngaji baik masih kayak tahu tukang kusen kurang ajar gua ngaji baik pak. Tapi kurang nata jadi walaupun disuguhi apa baiknya Anda dari tapal. Itulah tukang kusen kalau tukang kusen sijine ngaji sijine orang sing kurang ajar mah ngaji baik masih kayak tamu. Orang ngaji mah dumpuk banyak barang orang ngaji hidup karena biasa berasa dari singgung. Perlunya hadir mengisi HP Android ya duduk pamer Reno 4 Oppo Reno 4 kudu cerita nah harganya ya lumayan. Tetapi kalau
Yaqaid artinya baterainya, artinya hatinya lupa kepada Allah. Bagaimana mau gitu? Asal urip mah injeng urip, manuk urip, bako kayak kandanar urip, kan orang utak-utak kan asal urip. Maka wajib kita raih ikhlas itu di mana? Karena ikhlas itu sudah bebas dari riya. Kalimat la ilaha illallah kedengaran kan? Yang kedengaran, yang kelihatan itu termasuk semuanya riya. Ikhlas itu bebas dari riya. Yang tidak riya kasih isyarat seperti ini. Balik dasar busuk wow, mosok. Ya, nah, karena memang di dalam beli mosok. Mosok sama jawabannya Gus Dur sawah loh aja melu-melu ngaji jika anggar suka main siasem sawah jaresin orang ngaji alasannya karena supaya tulis praga. Karena apa dipantoni modam-modam anu sing ketok-ketokin orang kerungu karena fokus. Yang ditakuti oleh guru kita setelah dibimbing zikir Kang Ali dua perkara. Ada yang pakai sarungan saja, kalau benar kalau ngomong ya. Ada yang pakai sarungan, kasih baunya kayak karena membelokkan ke gue khawatir apa? Sarangannya mabok di pikir. Ya, kalau tasbih mah lagi sholat duhur bagus lah. Baiknya bukan kurung wong 5. Masa baru busuk? Yang itu riya. Yang ikhlas mana? Tadi kan ini pembahasan ikhlas terakhir. Yang ketukan ini yang ikhlas. Ya, lagi dewekan, Eli. Lagi gusruk eling Allah komoh ramean eling putri sawah eling Allah bari nonggo di orderan eling Allah selalu eling kisah ini ikhlas yang ikhlas ini. Maka sapa wong kang mati masih ana bekas kopine wong iku majing suwarga. Paham betul? Awas jangan dianggap kopi biasa. Yang ikhlas itu ini kajian terakhir ini kalimat tadi orang yang bacanya ikhlas kalimat la ilaha illallah yang masuk surga. Artinya yang ikhlas yang bagaimana? Ini jawabannya. Kalau tidak tahu pondok pesantren Surya Raya tidak akan tahu kalimat ikhlas. Maka kalau yang sudah menjadi muridnya banyak-banyak kirim salam. Gitu termasuk Robito. Saya ini Pak Ustaz tidak akan ingat pikir tanpa ingat kepada yang ngajarin. Walaupun itu siapapun. Semuanya dengan Sadisya, dengan Arif, dengan almarhum Siregar banyak. Nah, di situ maksudnya kalau tidak ingat yang ngajarin tidak. Sampean bisa terjadi mulai malas ngaji karena tidak ingat apa yang disampaikan oleh Pak Kiai yang di sini. Gitu. Tapi kalau ingat berjalan Pak Ustaz Ralim, penyemangat, Pak Kiai Arifin, Pak Kiai Anwar, sampean semangat. Caranya apa? Keluarga jarang ikut. Jadi lulus bukan semau gue, bukan saya ini benar mau ngaji apa bukan. Sing waras cuma ngalahnya bukan tidak berangkat ngaji sana. Artinya yang bisa menyampaikannya dengan lemah lembut. Karena Kanjeng Nabi pun lemah lembut.
lembut. Ini mah yang sudah dibayar talqin syukur, tinggal saya mau pengingat. Dan yang belum yaitu triknya sudah saya sampaikan. Berarti meraih surganya Allah dengan kalimat la ilaha illallah lawan ikhlas. Yang ikhlas itu zikir hatinya, zikir itu yang ikhlas. Malaikat tahu enggak? Berdoa malaikat tidak. Yang namanya zikir hobi tidak. Tetapi kalau sampean masih la ilaha illallah itu kedengaran, malaikat tahu, dicatat terus menjadi amal menjadi pahala. Tetapi yang ke depan ini malaikat tidak tahu. Itu urusan langsung dengan Allah. Yang tahu Allah. Maka Guswadi sering berkata, wallahu a'lam. Alu alam jarwong dermayu egoisme. Alu alam itu hanya Allah dan yang tahu. Zikir hati termasuk itu hanya Allah yang tahu. Gitu. Ikhlas itu di situ, di hati. Kita sembahyang kelihatan orang, zikir jahar yang jelas kelihatan orang itu masih riak semua. Yang ikhlas itu di dalam hati. Yang ikhlas itu zikir dalam hati. Yang ikhlas itu menyebut nama Allah di dalam hati. Kenapa enggak transparan Pak Ustaz? Enggak bla bla bla, enggak boleh. Itu di sini lagi kajian Toreko harus kepada ahlinya. Gitu. Pak Ustaz sebagai saran saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah pasca kita mayoritas nih 90% sudah diajari ingat kepada Allah, baik melalui lisan yaitu bacanya la ilaha illallah, baik melalui dalam hati. Ini yang sudah diajarkan. Tolong banyak-banyak mengingat yang mengajarkannya, karena kita tidak langsung, tidak bisa gali. Nah, Mas Nur, Gus Nur, Guswadi pernah diantar saya ke Suryalaya. Itu kan syariat. Tanpa saya antar ke sananya nyalip. Masalah banyak yang nyalip juga. Itu mah perkara syariat. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita nyalip dulu langsung di pengereang mau suruh. Saya mah sudah tahu. Gitu. Jangan sombong, jangan ego. Kita mah ahli maksiat. Kalau Syekh Mursyid mah bebas, kan tidak maksud gitu. Jadi kalau guru itu ahli ibadah, ahli taat. Kalau kita mah ahli maksiat. Agar selamat kita mengikuti ngintil gitu kepada ahlinya, yaitu Syekh Mursyid gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih ada waktu ya, sebentar lagi. Nah, berarti kita menuju kepada Allah itu apa tadi? Harus ikhlas. Ya harus ikhlas. Nah, tidak bisa ikhlas kalau tanpa bimbingan. Bimbingan apa? Bimbingan zikrullah gitu. Maka doa kita banyak tertolak. Kenapa? Kita mah ahli maksiat. Inni kuntu minallah. Seorang Nabi Yunus masih inni kuntu minallah. Kita mah paling bisa memang 87 siap berapa? Iya. Supaya semua Iya, Nabi mengakui sampai dalam hatinya Nabi Yunus itu. Nah kita paling sebatas 87 berapa? Sudah siap itu dikaji. Ini kuntu minallah, ini dikaji itunya. Nabi sampai dalam hati
hatinya, mengakui kezalimannya. Saya mah bukan orang suci, saya mah bukan orang hebat, tetapi tadi orang hina, orang yang zalim tuh kita bisa enggak agar apa? Nyawae bagus, usahanya makmur, orderannya. Nah, harus bagaimana? Satu, kita sudah ditalkin, sudah diajarin zikir hebat, tinggal pengamalannya. Nah, suka ingat guru enggak? Mending jujur, enggak karena setahun sekali. Di sini disebut la hadrati Syekh Ahmad Syaibul Muqtadir Arif Roye hubungan fokus ke guru. Saya nggak ngalami ketemu guru kan juga di foto-foto apa ya itu fokus. Atau yang ngajarin kita waktu diajari kalimat la ilaha illallah dan zikir. Siapa yang ngajarin? Supamanya Gus Wadi waktu itu yang membaiat talqin dengan Sanisi, ya udah ingat aja dengan Sanisi sama. Berarti mengingat para sahabat, terus Syekh Tolha, Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Ahmad Khatib, berarti sama dengan mengingat Tuhan Syekh Abdul Qadir. Ujung kesananya kita sama. Robito kirim salam kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh agar sampai mantap pikirnya, ingatannya, rezekinya makmur. Kenapa selalu tertolak doa kita? Buah sampean masih masih tul jentul lali tulinya. Mau bubar masih jentul lali tuli bintulan. Hari ngomong jangan ngomong apa man batur wong tua ora dirokna apa maneh tua. Dari malah hadiran rahimahullah. Berarti banyak-banyak mengingat guru atau robito. Kalimat kerennya ke robito. Saya sering mengingat ini Pak ya. Ada baju dari almarhum A, almarhum B atau C gitu. Kadang diingatkan sama Allah. Dan memang kita manusia banyak lupa. Tapi kadang diingatkan oleh Allah, oh bajunya almarhum anu, Allahumma gfir lahu wa'afu. Ya, contoh-contoh. Saya sering sampaikan. Maksudnya yang nuntun, yang bimbing, yang memberi kalimat la ilaha illallah waktu itu siapa? Ingat yang memberinya. Saya tadi syariatnya kalau pakai pas jas itu, wah ini dari almarhum anu, saya doain. Nah sama. Kenapa sering ilaha Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, maksudnya memberikan lahir dan itu praktek saya. Artinya kalau baju ini dari almarhum saya doain. Nah maksudnya persamaannya. Tapi saya memang seperti itu. Jangan jadi orang yang kurang ajar. Jangan suka menghilangkan jasa orang lain gitu. Jadi malah hadirat rahimahullah. Maka kita wajib mengingat yang pernah mengajarkan kita. Nanti kita insyaallah bakal fokus di dalam zikirnya, menjadi ikhlas. Target kita yang direncanakan maupun tidak berarti targetnya ikhlas. Karena apa? Dari ikhlas maka akan dimasukkan ke surga. Gambaran surga tidak bisa digambarkan, tetapi sedikit saja secuil. Kita hidup sekarang di alam dunia, punya keluarga, lagi usaha, istiqomah di dalam ibadah,
enak ukurannya hati kita, adem hati kita, berarti semua mengandung pahala. Karena dosa itu yang bolak-balik di dalam hati. Tetapi enak kita hidup ya dalam status apapun gitu, itu namanya penuh pahala. Itulah titik-titik ya, mendekati itu, mendekati surga. Baranganu pusing lah pusing sengsara baik ngekeneng priwe nih semono ke diulang semono ke diulang sing ora diulang tukang bakso kurang tukang bakso tukang kusen karo tukang siji nang ngaji sing ora sih paham ge sebelah wedus gaya Anwar mampunya wangi orang perengus terus saya jalan ya mau kiai karo kiai jese ustaz karo kiai jatuh rambutnya karo tukang saya tekong karo tekong rawi mah ngaji baik dan tenang baik mana usaha doa kena sing sukses jadi kagak cumina melu dahan banyak. Nah artinya apa? Karena anaknya bakar aswin ya, rawin bakar rawin, kakaknya bakar awin. Jadi kalau hadirat terakhir, tapi kalau tekong saya dan sing sok ngaji, adem, tur ayam, yang tidak suka ngaji mah yang buk orang gersang, belatih ibai waktu keris, belatih ibai jimat dan lain sebagainya. Nah karena orang percaya. Karena coba ngaji baik mah dididik karena Allah jari guru jari sabar jari guru kongkon eling karo Gusti di darat maupun di lautan atau segara. Ingat Allah lagi pusing ingat kongkon lagi seneng ingat Allah. Tetapi tidak bisa ikhlas tidak bisa ingat Allah kalau tidak mengingat guru. Makanya Kang Rawin Ramona bapaknya ya namun lagi putak komandan lagi seneng ya bener kubuk rata lagi mola lagi tahu sering nembang inget tapi tetap nih abah kan setiap kapal pada bawa tanggalan pada bawa foto pak dipelajari agar mahabbah itu tukang busan orang tuh. Ini kapalnya masih ya kan ya? Ya, kalau tanggalan baru ada enggak? Nanti kalau sering mengkalian bagian dari soak, kan tekong karo tekong sing sok ngaji dan mengkaji karo sing orangnya saya jangkani. Bagian pengrawin selalu harus sering mengkalian deh, jadi kamali mau gue. Pengali garing insya Allah sok mengkalian, ke tangannya kayak Roma mengkalian. Kirim salam sing kadoan kanggo guru sing tersayang ono guru karo demen tapi karo guru karena guru kan nyambung nak eling-eling ya Kang Rawin nyambat jarum jauh nyambat terus kirim salam nih guru yang tersayang guru ini disalam paling murid maksa ras cenderung dodoknya kiai kalau tukang musim murid mah kali begitu tukang guru disampaikan karena apa? Kalau mah barokah dari Allah ke guru mah tes bahasa ini dulu aja cocok aja tetapi tuh ya ulama tukang maksiat lumayan celah lumayan orang bedanya wong bodoh tapi ngaji baik adalah gok bahasa Jawa wong pinter ya bahasa ngaji ya butuh ukur cuma lagi anyar baik jarang diri iya mau ke kang pokoknya
ngirim salam karo najan ado sing panggonan maksudnya segala mengkasih malaikat ado saat ado cuman kayaknya ini iringanku bagian digerayang ibu kaki guru apa bukan kaki guru kula pakai orang dari pinggir sombong mikari-kari ke bantal orang apa karena mahal dengan maringgu yakin batur MM di kora MG antrem karena apa barokah bagian ado ning mata tapi nanging bareng ning hati karena dia mungkin kan mesti talkin akhirnya pula bro itu ada ini kan lalu ya bagian anu ning mata gue jauh di mata dekat di hati nanging bareng ning hati dia pamadani barinya aja jadi sun janji bakal setia alhamdulillah jadi gurunya pintar muridnya pula pintar karena apa sering salam kirim salam. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Ini penutupan kali ini ya. Nah, masukan terakhir kita banyak-banyak mengingat guru. Baik guru syariat nggak apa-apa, apalagi guru pembimbing rohani agar doa kita yang tadinya lambat gejlak jerugobal tapi diangkut langsung oleh guru karena kitanya mengingat guru. Ada al-kisah di dalam Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang wanita itu belum menjadi murid. Kali romo penerung buat seorang wanita itu belum menjadi murid. Cuman wis kepalang tanggung tetep demennya nunggu bahwa isonggomi itu wong hebat, wong termas, sebrebes segan. Begitu arep dipaksa, begitu mau diperkosa si wanita tadi. Bukan tulung-tulung kayak zaman sekarang. Tapi kalau walaupun belum muridnya pengasabano, tuh bahasanya pengasabano tulungi kula. Tuh padahal belum jadi murid. Karena dengar. Maka sampean sing dadi muridnya tetap kudu tetap dengar. Belum jadi muridnya sudah sudah guru Syabdul Qadir tolong saya. Akhirnya Tuan Syabdul Qadir ada di Baghdad, negerinya jauh, itu kedengaran secara rohani bahwa sendal sepatu dialungkan tetangga kebun sawu sih ini yang kayak kebun dedang mat. Siapa orang yang mau memperkosanya mati. Itulah karomah wal barokahnya. Belum jadi murid apa rai-rai sing ring kene wis dadi murid. Najan kudu muridnya saking demen nyetrum. Nah, yang target kita itu agar ikhlas nyetrum Pak. Ya sing penting mah nyetrum hidup karena Allah. Tidak bisa karena Allah tanpa karena guru. Karena yang mengajar guru. Bagaimana supaya terang? Karena lembaga tinggi itu DPR, kalau tinggi MPR. Bagaimana supaya paham betul? Supaya Nur yang sering nangis di Gusti. Nah, cuma kudu ingat guru Pak Songgomi ya ingat Pak Songgomi antarna mari
Gusti Allah gitu. Akhirnya wal hadirat rahimahullah. Maka kalau yang menjadi, ya, dengarkan, yang belum kan kita kejarnya enggak Pak, supaya ikhlas, berarti cari guru untuk perkara ukhrawi. Nah, yang sudah menjadi murid, ini terakhir, jangan terakhir, tulung kudu tetap sehingga menjadi rindu berat. Rindu berat. Karena itu kan lagunya rindu berat. Makanan. Ya. Rindu setengah mati. Iya. Kamila Malik. Ya, golongan Mirnawati, ya ijab, baik. Nah, kalau sudah tetap deman, kudu menjadi rindu berat. Jadi walaupun di segara, walaupun lagi kasrah usruk, ya hanya gambarmu saja kan konon. Padahal mah fotonya abah guru kita. Hanya fotomu saja guru si guru demenan, guru